pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang surat guna memenuhi syarat untuk sebagai bahan ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan menulis. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, juga memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Elja Belok Herunisa Espana. Lalu teman saya yang lain ada Vicky Samuel Diva, dan yang lainnya ada Aprilia Dentatama. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke materinya saja. Jadi, apa sih yang bakal kelompok kami bahas mengenai surat? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian surat secara sederhana. Lalu kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi surat. Berikutnya, kita akan membahas perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Kita juga akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis surat resmi, bagian-bagian surat, format penulisan surat dinas, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis surat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan surat? Secara sederhana, surat adalah alat komunikasi yang berbentuk tulisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, baik secara formal maupun informal. Lalu berikutnya, kita akan membahas apa saja fungsi dari surat. Yang pertama adalah fungsi surat sebagai alat komunikasi tulis. Jika pada biasanya kita berbicara secara langsung ataupun tidak langsung untuk berkomunikasi, kita dapat menggunakan surat untuk menyampaikan pesan yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Berikutnya ada fungsi surat sebagai tanda bukti tertulis. Jika kita berbicara dengan orang lain secara langsung, maka tidak ada hal apapun yang bisa dijadikan bukti. Sedangkan jika kita memiliki surat, kita dapat menjadikan surat tersebut sebagai bukti fisik. Fungsi surat berikutnya sebagai alat pengingat. Seperti contoh yang tadi mengenai undangan, jika kita memiliki surat, maka surat tersebut dapat menjadi alat pengingat untuk si penerima surat tersebut. Fungsi yang berikutnya adalah sebagai duta atau wakil organisasi. Surat dapat mewakili sebuah instansi dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan tanpa harus datang langsung bertemu dengan orangnya. Di zaman yang semakin canggih ini, kita tinggal menyebarkan sebuah surat melalui email, maka semua orang di tag dapat melihat surat tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara surat resmi dan tidak resmi. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua ini bisa dilihat dari format, baik secara struktur maupun tulisan atau bahasa yang digunakan. Surat resmi menggunakan kop atau kepala surat untuk menjelaskan siapa si pengirim surat tersebut secara detail, seperti nama perusahaan, logo perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Surat resmi juga menggunakan nomor surat, lampiran, dan hal atau perihal. Bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa yang baku atau formal. Sedangkan untuk surat tidak resmi, kita menggunakan bahasa informal atau tidak baku karena memang ditujukan kepada pribadi lainnya sehingga tidak memerlukan bahasa yang formal. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis surat resmi. Yang pertama adalah surat dinas. 1. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi pemerintahan. Yang kedua ada surat keputusan. Surat keputusan adalah surat resmi yang dibuat untuk memutuskan sesuatu hal yang belum jelas. Contohnya, surat keputusan direksi mengenai hari libur Lebaran atau Natal. Yang ketiga ada surat perintah. Surat perintah adalah surat yang berisi tentang instruksi dari atasan kepada bawahan. Contohnya adalah surat perjalanan dinas dan surat untuk lembur. Yang keempat ada surat tugas. Surat tugas ini kurang lebih sama dengan surat perintah. Yang terakhir ada surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang dibuat untuk mewakilkan seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya, ketika kita mau perpanjang STNK kendaraan dan kita menugaskan hal itu kepada orang lain, maka kita memerlukan surat kuasa agar orang tersebut dapat mewakilkan kita. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian surat. Bagian surat terdiri dari kepala surat atau kop yang berfungsi untuk menunjukkan identitas sebuah instansi. Bagian kop surat resmi berisi nama organisasi dan alamat surat.
Kop surat berisi informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat dituliskan sejajar dengan nomor surat, sedangkan nama tempat dituliskan sebelum tanggal surat. Tanggal surat merupakan keterangan tanggal, bulan, tahun saat mengirim surat. Kaidahan penulisan alamat atau nama kota dan tanggal surat adalah setelah menulis alamat, diberi tanda baca koma. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal, bulan, dan tahun pengiriman surat. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan dalam pengarsipan. Kode pada nomor surat dari setiap instansi atau lembaga pembuat surat berbeda-beda, dan kode yang dibuat juga memiliki kategorinya masing-masing. Yang keempat ada lampiran. Lampiran adalah berapa jumlah dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Lampiran surat dapat berupa sebuah teks seperti dokumen pendukung, misalnya daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja, kwitansi, clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Lanjut yang kelima, ada hal atau perihal. Hal atau perihal merupakan inti atau tujuan dari surat tersebut. Kalimat yang disertakan dalam hal ini menggunakan bahasa yang singkat dan benar-benar menggambarkan keseluruhan inti surat tersebut. Selanjutnya ada alamat surat. Alamat surat merupakan siapa dan di mana lokasi penerima surat tersebut. Alamat surat berfungsi sebagai alamat petunjuk langsung bagi penerima surat, petunjuk arsip dalam menyimpan surat, dan sebagai alamat luar jika menggunakan sampul berjendela. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka merupakan pembuka sebuah percakapan yang biasanya diawali dengan kata hormat. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat merupakan bagian yang menyampaikan maksud yang berisi pendahuluan isi dari surat tersebut. Yang berikutnya ada salam penutup. Salam penutup yang diucapkan pada saat akhir penutup surat juga bisa diucapkan pada saat menutup akhiran pembicaraan. Salam penutup terdiri dari nama, jabatan, dan tanda tangan. Selanjutnya ada tembusan. Tembusan berfungsi untuk memberitahu kepada pembaca bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Tembusan surat diletakkan di posisi paling akhir atau di bagian bawah dari surat dinas. Di slide yang berikutnya, kita akan membahas mengenai format pada penulisan surat dinas. Yang pertama ada format lurus penuh. Format lurus penuh adalah salah satu bentuk surat yang umum digunakan oleh suatu perusahaan untuk menulis sebuah surat. Yang kedua ada semi-block style atau bentuk setengah lurus adalah salah satu bentuk surat yang penulisannya hampir sama dengan bentuk lurus. Yang ketiga, format resmi Indonesia lama memiliki struktur surat yang lebih baku dibandingkan dengan surat yang tidak resmi. Selanjutnya yang keempat, ada format resmi Indonesia baru yang merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Kelima, ada format lekuk yang terletak pada penulisan alamat tujuan. Pada baris pertama dari penulisan surat, bentuk lekuk dimulai dari margin kiri, sedangkan untuk baris kedua dan seterusnya dimulai dengan menjorok sebanyak 5 jarak. Terakhir ada format alinea. Format alinea menggantung dalam pengetikannya pada baris pertama setiap alinea diketik di sebelah kiri, sedangkan kemudian untuk baris berikutnya masuk 5 spasi sampai pergantian alinea. Dalam penulisan surat resmi ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas, dan yang berikutnya adalah ketepatan pemilihan kata dan struktur kalimat. Ketika kita menulis sebuah surat resmi, kita harus membuat surat tersebut menarik dan tidak bertele-tele. Harus jelas maksud dan tujuan dari surat tersebut untuk apa. Lalu dalam pemilihan kata, kita juga harus menggunakan kata yang baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, karena surat ini adalah surat resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang penting. Jadi, jika kita sudah memahami seluruh materi pembahasan di atas, seperti fungsi surat, bagian-bagian surat, cara penulisan surat yang baik dan benar, maka kita dapat membuat sebuah surat dengan baik dan benar, mau itu surat resmi atau hanya sekadar surat pribadi.
Sekiranya cukup pembahasan yang kelompok kami berikan mengenai surat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya berharap teman-teman semua dapat mengerti penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.